Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tempatnya tutorial. Dan seperti yang kita lihat, mesin jahit di Hexspeed ini mengalami gangguan, yaitu tidak bisa jalan atau mater ya. Coba kita saksikan bersama. Jalannya itu seperti ini. Nah, tidak bisa berjalan sama sekali ya di bahan tebal. Kalau untuk yang di bagian tipis ini bahan EVA masih bisa berjalan. Namun untuk yang tebal segini aja ini sudah tidak bisa jalan ya. Seperti itu. Dan sebelum melanjutkan ke eksekusi, kita coba lihat di bagian ini. Seperti yang kita lihat bahwa posisi jarak itu sudah di full ya. Sudah di full. Seharusnya ini sudah paling jarang ya. Jaraknya ini sudah di nomor 5, bukan di nomor 1. Biasanya kalau terjadi semacam itu, nah posisinya ada di sini, di nomor 1 ya. Biasanya karena ini terlalu rapat sehingga terjadi kemacetan di jalannya ya. Namun ini sudah di fullkan seperti ini, 4, 5 sampai full ya. Sudah mentok di 5, sudah tidak ada jarak lagi. Namun seperti yang kita lihat bersama, nah seperti ini sudah tidak bisa jalan ya, hanya sedikit sekali. Ya, bisa dilihat seperti inilah jalannya, macet ya. Padahal untuk di bagian bekas jahitnya itu ini normal ya. Sepertinya, tapi ini ada jendil-jendil, entah karena pengaruh macet atau karena memang settingan rotarinya itu kurang pas. Oke, dan untuk analisanya itu biasanya terjadi dikarenakan gigi ya, pengaruh gigi yang terlalu rendah atau kurang naik biasanya, tapi ini tidak bisa kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita membongkarnya ya. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kendala semacam ini, langsung saja kita ke pembongkaran ya guys. Dan seperti ini penampakan dari si gigi ya. Kalau gini silau ya, kita tahan pakai tangan untuk memperlihat atau memperjelas si giginya. Nah, untuk mengecek ketinggian si gigi, kita perjelas ya dengan posisi yang pas agar jelas. Nah, coba kita perhatikan dari sini, dari sudut sini. Oke, kenapa kita posisikan kameranya di sini? Ini untuk bisa dilihat bersama-sama ya. Bukan hanya saya saja yang bisa melihat, namun rekan-rekan juga bisa melihat posisi ketinggian si gigi. Nah, kita takar dari sini. Anggap aja cam ini adalah sudut pandang Anda ya. Seperti itu, kita turunkan. Oke. Ya, ini posisi di bawah nih. Oke, bisa dilihat ini posisi gigi lagi di bawah dan mau naik ya dari sini kayaknya. Nah, lihat ya. Nah, giginya kita taikkan, kita naikkan. Nah, ini posisi paling tinggi si gigi. Coba lihat.
dari sini ada daerah sini. Ini sudah paling tinggi posisinya. Ini memang perbedaannya sedikit sekali, namun ketahuannya di hasilnya. Hasil jahitan itu terasa atau saat menjahit seperti ini. Oke, kita coba naikkan dulu si giginya ya. Dan untuk settingan di gigi seperti biasa, ini kalau yang belum tahu silahkan simak baik-baik ya. Ini adalah cara setting di bagian gigi. Nah, ada baut 1 dan 2 ya. Yang satunya di atas, kemudian yang satunya lagi di bawah. Ini keduanya itu tersambung ya, atau berada dalam posisi ya satu bahan ya. Seperti itu, mau dari sini bisa, dari bawah juga bisa ya. Namun seperti biasa ya, yang disarankan itu untuk memperbaiki sesuatu itu gunakan dari hal yang termudah dulu ya, agar mempercepat proses pengerjaan. Seperti itu ya. Kita coba buka di bagian ini, lalu kita naikkan giginya ya. Oke, dan si bautnya sudah kita longgarkan seperti ini. Tadi itu karena mungkin kelamaan tidak dibuka ataupun dikarenakan terlalu kencang saat mematikannya ya. Ini sudah longgar, kita tinggal atur ketinggian si giginya ya. Seperti ini, coba lihat agar lebih jelas. Gimana caranya ya? Nah, dari sini ya. Nah, seperti ini. Tadi itu terlalu bawah ya, tidak sampai segini. Kita naikkan sedikit aja. Nah, jelas ya. Kita naikkan. Usahakan saat penaikan gigi itu posisinya dasar dari si durinya ini itu harus sejajar dengan plat ya. Karena kalau terlalu tinggi juga itu berdampak tidak baik juga ya, baik saat pengerjaan ataupun hasil di jahitan. Itu bisa menjadi kasar ya kalau terlalu tinggi. Kalau terlalu bawah bisa terjadi seperti tadi ya, tidak bisa jalan atau mater. Oke, kita posisikan segini kira-kira nih. Bagi yang kurang memahami ketinggian dari si gigi itu, secara teorinya itu kira-kira sedasar si runcingnya ini nih ya, harus sejajar dengan si plat. Tapi untuk maksimalnya silahkan coba aja dan rasakan aja ya. Ini lebih enaknya itu pakai rasa ya, bukan pakai mata. Oke, kita gunakan segini ya. Lalu kita kunci kembali si bautnya. Oke, kita kunci kembali. Dan untuk si giginya sudah kita naikkan ya. Lewat proses seperti tadi, kita sekarang tinggal mengecek hasil dari perbaikan tersebut ya. Coba kita cek. Nah, sekarang sudah jalan ya, sudah normal kembali, sudah normal. Coba kita jaraknya kasih sedikit jarang. Nah, kalau sudah bisa jalan ya. Tadi di saat menjahit ini dia jalan namun sedikit ya, sedikit. Ketika dinaikkan ke bahan seperti ini, nah tadi itu tidak mau naik ya, tidak mau jalan di tempat. Sekarang sudah kita lihat bersama nih. Nah, sekarang sudah enak, sudah bisa jalan, sudah tidak ada kendala lagi ya.
Dan kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita pastikan bahwa mesin jahitnya sudah sehat kembali ya, atau sudah tidak meriang lagi. Oke, seperti itu. Oke, jadi simpulnya begini ya. Ketika jahitan itu tidak mau jalan atau stuck ya, atau jalan di tempat, langkah terlebih dahulu itu coba cek di bagian giginya. Cara pengecekannya seperti tadi, silahkan videonya diulang-ulang sampai benar-benar paham. Oke, jadi seperti itu aja ya, cara mengatasi jahitan yang stuck ya, atau jalan di tempat. Bagi yang kurang memahami, silahkan ulang-ulang aja videonya ya. Dan tidak lupa seperti biasa, bagi yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan kembangkan videonya, di share ke teman-temannya agar ilmunya bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Kalau yang merasa terbantu juga, silahkan tekan tombol like, comment, and share-nya ya. Seperti itu. Utamanya silahkan tekan subscribe-nya, seperti itu. Oke guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.